itu tentunya dengan kita melakukan treatment pasca operasi tentu akan lebih maksimal lagi. Misalnya kayak tadi kita contohin lagi deh liposuction misalnya. Iya, Kalau misalnya liposuction itu sendiri kan dia ada jaringan, ada lemak-lemak yang diambil sehingga ada kekosongan di antara kulit dan juga jaringan di bawahnya. Nah, ketika kita kosongan itu kita bisa bantu tuh. Ini salah satunya seperti tadi Dokter Nadia sudah sebutkan menggunakan korset, dibantu ditempel dan juga nanti dibantu juga dengan RF. Nah, RF itu bagus juga untuk meregenerasi kulitnya, meregenerasi sel-sel di bagian situ agar dia jadi, tentunya ada dong tips untuk supaya teman-teman yang ingin melakukan bedah plastik, bedah estetika itu lebih cepat pemulihannya. Hai Bestik, kembali lagi di Behind Beauty Podcast, ruang ngobrol seru seputar dunia estetika dan juga rekonstruksi bareng para ahlinya. Nah, kali ini kita mau bahas topik yang penting banget, terutama buat kamu-kamu nih yang baru aja menjalani prosedur bedah plastik ya. Kali ini kita sudah kedatangan dua dokter yang mana mereka sudah expert di bidangnya. Hai, Dokter Nadia dan Dokter Aima. Hai dok, apa kabar dok? Oke, ya dok, kita perkenalan dulu kali ya dari Dokter Aima dan Dokter Nadia sendiri ini spesialisasinya apa aja dan udah berapa lama sih menemani pasien-pasien di dunia estetika? Hai Bestik, saya dengan Dokter Aima Yunita Amir, dokter estetik di Plastetik Klinik Bendungan Hilir. Nah, saya sudah menjadi dokter estetika itu kurang lebih 5 tahun. Halo Bestik, saya Dokter Nadia, saya dokter estetik di Plastetik Klinik Bendungan Hilir. Saya sudah menemani pasien-pasien kurang lebih selama 2 tahun. Cukup lama juga lah ya pengalamannya ya. Oh ya Bestik, sebelumnya aku mau ngingetin kalau misalnya nanti di sesi akhir podcast ini akan ada giveaway. So, stay tune terus di podcast episode kali ini. Nanti siapa tahu kalian salah satu yang beruntung untuk dapetin giveaway dari aku ya. So dok, kita mulai dari pembahasan yang paling mendasar dulu kali ya. Mungkin banyak orang yang mengira bahwa setelah melakukan prosedur operasi bedah plastik itu kayak ya udah gitu, tunggu aja nanti juga hasilnya akan muncul. Padahal kan aftercare treatmentnya itu juga penting ya dok. Barangkali mungkin dokter Aima bisa jelaskan dulu kenapa sih bahwa treatment aftercare pasca operasi itu krusial banget dok. Jadi kalau misalnya kita melakukan tindakan bedah estetik, misalnya seperti kita melakukan tummy tuck atau liposuction atau yang sejenis-sejenisnya lah, itu kan akan melukai jaringan tubuh kita. Jadi ketika hal itu dilakukan, jaringan tubuh kita itu memerlukan waktu untuk memperbaiki dirinya. Nah, untuk mempercepat proses dan juga mengurangi serta menghindari resiko-resiko seperti hiperpigmentasi ataupun bekas luka yang kurang cantik dilihat, itu bisa dibantu dengan treatment scar gitu. Oke, tapi dok, apakah setiap jenis operasi estetika itu aftercare treatmentnya beda-beda atau memang ada SOP umum yang berlaku untuk di setiap jenis tindakan dok? Nah, untuk SOP umum itu udah pasti ada dong untuk segala jenis operasi itu. Yang pasti yang umum aja dulu ya, kayak hygiene-nya harus dijaga, kebersihannya. Terus makanan harus yang bergizi, terutama yang tinggi protein. Nah, terus harus juga kontrol dan minum obat rutin sesuai anjuran dokter. Lalu juga jangan aktivitas yang berat-berat dulu gitu. Untuk yang khusus, kayak misalkan contoh ya, aku kasih contoh misalkan facelift, upper bleparo, rhinoplasty atau brow lift gitu. Nah, itu awal harus kita tidurnya harus ditinggikan dulu supaya bengkaknya nggak terlalu bengkaknya berkurang, dan kita harus lakukan kompres dingin selama 24 sampai 48 jam pertama, karena kan itu ada fase inflamasi biasanya. Nah, untuk biasanya gunanya kompres itu untuk mengurangi bengkaknya gitu. Nah, kalau untuk contohnya after lipo, nah kita tuh harus memakai korset. Gunanya apa sih? Nah, untuk menjaga supaya nggak terlalu banyak cairan menumpuk dan mengurangi memar dan
timbulnya cairan atau seroma yang tadi sudah disebutkan gitu. Oke, Bestik. Berarti sekarang kita udah paham ya bahwa kalau memang aftercare treatment itu bukan cuma pelengkap, tapi juga membantu sebagai perjalanan yang penting juga dari bagian operasi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bahas lebih teknis ya, Dok. Sebenarnya treatment penunjang apa aja sih yang biasanya tuh direkomendasikan untuk treatment setelah pasca operasi? Untuk kalau misalnya pasca tindakan treatment itu kita sesuaikan dulu nih dari kebutuhan pasiennya. Misalnya pasien itu habis operasi tummy tuck seperti yang tadi kita contohkan. Nah, nanti kita lihat dulu pasiennya membutuhkan seperti apa. Misalnya kita bisa melakukan radiofrekuensi, di mana radiofrekuensi itu membantu untuk mengecilkan atau mengurangi pembengkakan yang terjadi di situ, karena kan tummy tuck itu kan kita lumayan besar sayatannya, dan juga nanti otomatis di situ akan bengkaknya juga lumayan. Jadi untuk membantu supaya bengkaknya itu lebih berkurang, kita bisa bantu dengan radiofrekuensi. Nanti dilihat lagi apakah dia juga membutuhkan laser, karena biasanya kan bekas treatment bekas operasinya itu kan lumayan mengganggu. Jadi nanti kita bisa kombinasikan juga dengan laser, bisa juga nanti dikombinasikan juga dengan serum-serum. Itu dilihat dari si pasiennya membutuhkan perawatan seperti apa. Berarti tergantung dengan operasi apa yang dilakukan ya. Seperti kalau misalnya rhinoplasty, liposuction, facelift itu juga pasti berbeda-beda ya, Dok ya. Oke, nah menarik banget ya. Ternyata memang kalau treatment lanjutan itu bukan cuma membuat recovery-nya lebih nyaman, tapi juga membantu memaksimalkan hasil dari tindakan utamanya sendiri seperti itu. Tapi sebenarnya, Dok, seberapa besar sih pengaruhnya kalau misalnya untuk treatment lanjutan pasca operasi gitu ya? Karena ngomong-ngomong soal hasil maksimal nih, pasti kan banyak yang berharap hasilnya lebih maksimal seperti itu. Seberapa besar sih menurut Dokter Aimah kalau untuk treatment lanjutannya? Oke, kalau misalnya seberapa maksimalnya itu tentunya dengan kita melakukan treatment pasca operasi tentu akan lebih maksimal lagi. Misalnya kayak tadi kita contohin lagi deh liposuction misalnya. Kalau misalnya liposuction itu sendiri kan dia ada jaringan, ada lemak-lemak yang diambil sehingga ada kekosongan di antara kulit dan juga jaringan di bawahnya. Nah, ketika kita kosongan itu kita bisa bantu tuh. Salah satunya seperti tadi Dokter Nadia sudah sebutkan menggunakan korset, dibantu ditempel dan juga nanti dibantu juga dengan RF. Nah, RF itu bagus juga untuk meregenerasi kulitnya, meregenerasi sel-sel di bagian situ agar dia jadi lebih kencang lagi. Dan membantu metabolisme juga ya, Dok ya. Oke. Tapi kalau untuk misalnya treatment skin booster, laser rejuvenation atau face recovery gitu, Dokter Nadia tuh kira-kira apakah memang benar hal tersebut, treatment tersebut itu bisa membantu mempercepat atau memaksimalkan dari hasil operasi yang sebelumnya, Dok? Oke. Kalau kita bahas dari booster dulu kali ya. Nah, kita harus tahu dulu gunanya booster itu untuk apa sih. Nah, booster itu kan untuk menutrisi kulit dari dalam tubuh. Contohnya saya ambil contoh, misalkan kulit kering. Apa sih yang kita butuhin? Biasanya kandungan booster yang ada HA-nya untuk ngeboost supaya kulitnya lebih lembab ya kan. Nah, untuk ke lukanya sendiri itu enggak sih, dia nggak mempercepat kalau booster, kecuali jenis skin booster itu kan juga banyak, misalkan kayak exosom. Mungkin nanti setelah lukanya benar-benar sudah sembuh, sudah angka jahitan, nanti aftercare-nya bisa di-combine sama laser sama exosom gitu untuk mempercepat regenerasi. Juga ada efek anti-inflamasinya juga kan exosom gitu. Nah, terus kalau untuk laser, apa sih yang kita takutin komplikasi kalau misalkan scar? Biasanya itu yang kita takutin yang simple, hypertrophic scar. Nah, itu biasanya muncul karena kolagennya berlebih. Nah, untuk mencegah itu kita bisa lihat mulai dari, tentunya kita harus lihat dulu pasiennya sudah benar-benar pulih, sudah tidak ada kemerahan atau luka terbuka gitu. Nah, kita bisa lakukan kalau misalkan scarnya udah ada indikasi hipertrofik nih, meninggi ini. Nah, kita bisa lakukan laser CO2. Nah, untuk mencegah komplikasi yang lebih gitu. Oke, tapi Dok, kalau misalnya ada pasien nih yang dia setelah operasi itu tidak melakukan treatment lanjutan sama sekali, itu kira-kira apakah bisa menimbulkan komplikasi atau mungkin hasilnya jadi kurang maksimal, Dok?
pasti itu kurang maksimal, pasti yang kayak tadi Dokter Emma sudah jelaskan juga ya, guna RF untuk lipo gitu kan, banyak banget. Terus dia juga membantu metabolisme limfatik, sehingga pembengkakannya lebih cepat berkurang gitu. Biasanya kalau orang yang jarang pakai korset dan nggak rutin melakukan RF, itu bengkaknya itu bisa lama gitu. Oke. Wah, jadi udah cukup jelas banget ya Bestik, bahwasanya memang treatment lanjutan ini perannya sangat besar gitu. Tapi pertanyaannya sekarang, kira-kira kapan sih waktu yang tepat dok untuk pasien bisa melakukan treatment lanjutan gitu? Apakah setelah melakukan operasi bisa langsung melakukan treatment lanjutan atau harus menunggu kondisi waktu tertentu terlebih dahulu? Nah, untuk treatment lanjutannya sendiri biasanya kita lihat lagi nih bekas lukanya itu seperti apa. Kalau misalnya dia itu masih terbuka, masih merah, masih ada reaksi-reaksi tanda peradangan, itu biasanya untuk scar treatment kita tunda dulu. Betul. Jadi untuk yang treatment seperti laser dan lain-lainnya itu kita biasanya tunda. Paling kalaupun mau untuk meredakan si bengkaknya yang seperti tadi saya sudah sebutkan, bisa kita lakukan RF. Nah, tapi untuk yang benar-benar untuk mengurangi atau mencegah si scarnya jadi keloid, hipertrofik scar, itu biasanya kita tunda kira-kira 2-4 minggu kemudian sampai dengan lukanya itu sudah menutup sempurna, sudah tidak ada tanda-tanda peradangan lagi. Oh, seperti itu ya. Jadi dok, kalau misalnya beda tindakan itu, apakah mempengaruhi waktu pemulihannya juga gitu? Kayak misalnya antara tindakan operasi besar seperti tummy tuck gitu dibandingkan dengan tindakan operasi kecil seperti blepharoplasty. Itu berarti memang masa pemulihannya juga berbeda, dan juga apakah juga mempengaruhi dari perbedaan pasien tersebut bisa melakukan treatment lanjutan seperti itu dok? Untuk treatment lanjutan pastinya kita harus melihat kondisi pasien secara keseluruhan dulu ya kan. Nah, untuk perbedaan waktu ya pasti, karena kan pada tummy tuck juga itu lukanya lebih luas. Misalkan contoh tummy tuck dengan brow lift atau upper blepharo gitu, tentunya berbeda. Dari luka juga tummy tuck tuh lebih lebar, dia ada juga drainnya di beberapa hari pertama gitu. Kita harus pantau drain yang keluar, otomatis penyembuhannya juga lebih lama gitu. Dan aftercare-nya kita juga harus ngeliat nih lukanya yang tadi Dokter Emma sebutkan, apakah sudah benar-benar menutup, nggak ada kemerahan atau bengkak lagi gitu. Kalau untuk laser misalkan gitu, kalau yang tummy tuck. Juga biasanya sih kalau di daerah wajah itu biasanya untuk lebih penyembuhan cepat. luka lebih cepat karena pembuluh Karena darahnya pembuluh lebih darah banyak lebih ketimbang banyak di bagian badan. Karena balik lagi untuk penyembuhan aja itu banyak faktornya, kayak dari tubuh pasiennya, pola hidup pasiennya, terus aliran darah pasiennya itu. Misalkan contoh pasien-pasien yang punya komorbid kayak diabetes, nah biasanya penyembuhannya lebih lama karena blood flow-nya kurang baik biasanya. Oke. Berarti memang dari segi penyembuhan pun berbeda-beda ya, tergantung dengan jenis operasi yang dilakukan. Apakah operasinya besar atau kecil seperti itu. Semakin besar operasi yang dilakukan, berarti tindakan treatment lanjutannya juga harus menunggu waktu yang lebih lama seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi seru-seruan ya Bestik, mungkin kita bisa dengar tips ya dari para expert ini, terutama dokter-dokter di sini ya. Kira-kira ada hal-hal penting nggak yang harus diperhatikan oleh Bestik yang baru aja melakukan tindakan operasi seperti itu, supaya pemulihannya lebih cepat, lebih lancar seperti itu? Tentunya ada dong tips untuk supaya teman-teman yang ingin melakukan bedah plastik, bedah estetika itu lebih cepat pemulihannya. Seperti yang tadi sudah disebutkan sama Dokter Nadia, gimana kalau faktor internal itu sangat mempengaruhi dan juga faktor eksternal juga mempengaruhi penyembuhan luka. Jadi yang pertama itu harus jaga banget tuh tidurnya, pola tidurnya harus terjaga. Terus jaga asupan gizi, karena protein yang tinggi itu sangat membantu untuk proses penyembuhan lukanya lebih cepat. Lalu juga jaga minumnya harus yang cukup supaya terhidrasi dengan baik kulitnya. Lalu juga nanti kalau misalnya olahraga yang berat itu, misalnya kayak tummy tuck kan, abis tummy tuck nggak mungkin kita langsung olahraga, nanti yang ada bekas lukanya malah jadi ngebuka, malah nanti ada terjadinya infeksi sekunder. Iya. Dan juga jaga tuh untuk faktor eksternalnya, dari higienitasnya, dari sekitarnya, gimana bajunya harus sering diganti, jangan biarkan dia lembab, jangan biarkan dia ada
tempat bakteri berkumpul di situ, itu harus diperhatikan terus. Wah, gitu. oke banget ya tipsnya ya. Untuk kita para bestik boleh banget diikutin tips dari Dokter Aema. Tapi untuk dari Dokter Nadia sendiri, kira-kira ada pantangan lain nggak yang sebenarnya harus dihindari oleh para pasien gitu ya setelah pasca operasi supaya untuk hasilnya itu bisa lebih optimal, Dok? Pasti ada. Biasanya dokter bedahnya juga udah ingetin nih di awal. Kalau misalkan yang pada pasien perokok atau yang minum-minum alkohol gitu kan, beberapa minggu sebelumnya sudah pasti disuruh stop dulu pas konsul pertama sama dokternya kalau memang benar-benar mau operasi. Dan untuk penyembuhan luka juga tentunya jangan merokok dulu, jangan minum alkohol. Terus kalau misalkan yang operasi misalkan breast implant itu beberapa minggu awal itu jangan ngangkat tangan dulu ke atas atau nenteng-nenteng yang berat dulu. Nah terus ya tadi udah disebutin juga sama Dokter Aema, untuk tummy tuck jangan olahraga dulu yang terlalu berat karena kan emang sayatannya lumayan panjang gitu. Oke Dok. Ngomong-ngomong kita soal after surgery treatment gitu ya, banyak banget nih yang mungkin yang suka debat atau mungkin karena masih bingung, masih banyak info-info yang simpang siur seperti itu. Jadi sekarang tuh aku punya games ya, masuk ke segmen favorit aku sebenarnya ya, mitos dan fakta gitu ya. Jadi nanti aku akan coba bacain pertanyaan dari para netizen, nanti boleh diluruskan ya oleh para dokter seperti itu. Silahkan dipegang seperti itu. Aku bacain pertanyaan. Boleh dibantu ya diluruskan kebingungan dari para netizen seperti itu. Mungkin basic juga masih banyak yang bertanya-tanya seperti aku coba bacain dulu pertanyaan dari netizen ya. Scar treatment itu sebaiknya langsung dilakukan keesokan harinya setelah operasi. Itu mitos atau fakta? Mitos. Ya, kan itu baru banget ya. Itu jadi penyembuhan luka itu ada fase-fasenya. Biasanya tuh penyembuhan luka fase pertama tuh hemostasis, henti perdarahan. Fase kedua itu dimulai dari hari kedua dan seterusnya. Itu ada fase inflamasi dulu kan. Dia masih peradangan gitu. Jangan dulu ada intervensi apapun untuk dari treatment. Pokoknya sampai dia benar-benar sembuh, lukanya udah nggak ada bengkak, luka terbuka, udah angkat jahitan, baru gitu. Kalau untuk yang ada skarnya besar ya. Kalau misalkan kayak contoh after facelift, micik lift lah. Itu biasanya dimulai dari minggu kedua atau ketiga itu RF sudah mulai bisa untuk ngurangin bengkaknya gitu, karena kan itu sudah lepas jahitan juga. Pokoknya kalau misalnya masih ada luka-luka terbuka biasanya kita stop dulu, baru nanti setelah itu baru melakukan tindakan. Oke, sip. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Laser treatment itu bener nggak sih bisa membantu mempercepat pemulihan kulit setelah tindakan bedah? Itu mitos atau fakta? Fakta. Bener ya, Dok? Iya. Ada penjelasannya mungkin? Oke, tadi udah dijelasin sih, kayak laser treatment itu berguna untuk memaksimalkan nanti hasil bekas lukanya itu supaya akan lebih tersamarkan. Kan kita kan mau ngelakuin tindakan bedah estetik itu kan untuk lebih percaya diri ya. Nah, betul. jadi nanti untuk memaksimalkan lagi hasilnya bisa dibantu dengan laser treatment. Oke, selanjutnya untuk facial treatment habis operasi itu bisa bikin hasil operasinya rusak, bener nggak sih Dok? Mitos. Nah, facial treatment, facial. Nah, untuk langsung banget setelah tindakan tentunya nggak bisa, cuman memang itu harus balik lagi, bengkaknya sudah harus tidak ada, luka terbukanya sudah harus tidak ada. Jadi jawabannya mitos, dia malah untuk membersihkan. Ya. Tapi kalau misalnya ini dilakukan itu tindakannya itu di tempat lain, iya. Di bagian tubuh, kalau misalnya operasi di bagian tubuh, kalau misalnya pasien yang mau melakukan facial ya nggak apa-apa. Iya, gitu. malah ada pasien juga yang operasi tummy tuck, terus
besoknya 3 hari setelahnya kan kontrol jahitan kan. Nah itu tuh beliau facial muka, terus laser, terus ada skin booster, itu nggak apa-apa banget. Biarkan downtime-nya sekalian gitu kan. Bagus, selesai udah perutnya udah rata, terus mukanya glowing. Nah, apalagi biasanya kan lagi kesakitan Iya. tuh nggak sempet Nggak tuh misalnya sempet. kayak mau cuci muka Cuci mau apa, muka. jadi supaya hasilnya to the max to the max, pokoknya. iya. Gitu. Oke, next ya dok, radiofrekuensi itu dapat membantu mempercepat pemulihan after surgery, mitos atau fakta? Fakta banget ini mah. Iya. Oke, kalau yang tadi udah kita mention terus radiofrekuensi untuk Mengurangi. kebanyakan daripada operasi itu bakal membantu si pemulihannya, karena dia itu penghantar panasnya itu akan melancarkan peredaran darah sehingga jaringan di situ Metabolisme. jadi lebih cepat Metabolismenya pemulihannya, juga terus habis bagus. itu bengkaknya juga jadi lebih berkurang dan sebagainya. Oke, kemudian next ya, pakai krim atau serum setelah operasi bisa mengiritasi dan bikin infeksi. Mending stop skincare dulu ya, itu mitos atau fakta? Operasinya kan misalkan kayak di wajah tuh biasanya apa sih? Upper blepharo, brow lift, micik lift. Asal skincare-nya nggak kena lukanya, luka sayatannya, itu nggak masalah gitu. Berarti itu adalah mitos. Terakhir ya dok, kalau sudah liposuction, pakai garment atau korset itu nggak perlu treatment lagi buat bentuk tubuh. Tambahan, asal jangan yang ada bahan aktifnya dulu. Gitu, iya yang skincare. Yang untuk calming aja dulu. Oh, jadi tidak boleh menggunakan yang ada kandungan-kandungan aktif. Contohnya? Pokoknya sunscreen boleh, misalkan retinol. Oh, jangan retinol nggak dulu. boleh ya? Atau yang untuk sifatnya exfoliate. Oke, tapi yang calming aja, yang untuk kayak redness, memudarkan redness gitu ya? Itu nggak apa-apa gitu. Oke, next tadi aku ulangi ya pertanyaannya ya. Kalau sudah liposuction, pakai garment atau korset itu nggak perlu lagi supaya bisa tidak membentuk tubuh. Itu mitos atau fakta? Mitos, karena kalau misalnya dia sudah pakai korset, dia sudah pakai ini kan memang dia akan membentuk tubuh, tapi maksudnya untuk lebih memaksimalkannya lagi kita butuh treatment lanjutannya. Kan liposuction itu yang tadi sudah di-mention juga, dia walaupun kita pakai korset dikencengin nih, memang itu sangat membantu loh. Malah Itu wajib banget pakai korset, mm-mm. pakai korset tuh wajib banget supaya dia nggak jadi gelambir. Iya. Nah, untuk hasil yang lebih maksimal lagi, kita bisa pakai yang treatment tambahan gitu. Iya, contohnya kayak tadi udah disebutin kan, RF, terus mungkin after lipo lengan biasanya nih. Di sini kan bukan cuman ada lemak nih, ada otot juga. Untuk yang merasa kurang kecil padahal udah disedot lemak, ternyata pas diperiksa oh ternyata otot, itu kita bisa botox, tapi tunggu hasilnya maksimal dulu gitu. Nanti baru kita treatment lanjut. Yang diharapkan kalau misalnya pasien liposuction itu setelah lemaknya dibuang gitu ya, itu bukan hanya lemak dibuang tapi juga tetap kenceng. Itu dia kenapa perlu adanya treatment lanjutan seperti itu ya. Wah teman-teman, insightful banget ya pembahasan kita hari ini ya. Ternyata perawatan setelah treatment itu memang penting banget, bukan cuma untuk bukan cuma untuk membuat recovery lebih nyaman, tapi juga untuk memaksimalkan hasil tindakan utamanya seperti itu. Nah, dari obrolan kita hari ini bareng Dr. Nadia dan juga Dr. Aema, kita semua jadi tahu bahwa memang treatment lanjutan ini kalau kita disiplin melakukannya itu bisa jadi kunci utama ya dok, bahwa untuk menunjang dari tindakan utamanya itu sendiri seperti itu supaya mendapatkan hasil yang lebih optimal. Bener ya dok ya? Oke, jadi buat kamu-kamu nih yang baru aja melakukan tindakan operasi plastik di Plastik Klinik, jangan lupa konsultasikan juga ya untuk dari treatment lanjutannya kepada para ahlinya di klinik kami, seperti itu. Oke dok, sebelum kita akhiri episode hari ini ya, Mintik punya kejutan buat Bestik semua. Nanti ada juga ya pertanyaannya yang bakal aku bacain, dan buat kamu-kamu yang bisa jawab pertanyaan dengan benar dan beruntung, nanti akan Mintik kasih hadiah voucher treatment tentu dengan harga yang lebih spesial, seperti itu ya. Boleh kali ya, aku bacain dulu untuk pertanyaannya. Boleh dicatat, nanti boleh dijawab di kolom komentar ya. Pertanyaan pertama untuk dari
Bestik siap-siap dicatat ya. Seberapa besar pengaruh treatment lanjutan terhadap hasil akhir dari operasi? Boleh ditanya, dijawab pertanyaannya di kolom komentar. Ke pertanyaan kedua, treatment apa aja sih yang dapat menunjang pemulihan after surgery? Ya, oke, yuk tuliskan jawaban para bestik di kolom komentar. Siapa tahu kalian salah satu yang beruntung ya. Oke dok, untuk kalian belum tahu nih, aku juga ada info tambahan bahwasanya untuk Plastetik Klinik ini sekarang sudah ada 3 cabang ya, di Bendungan Hilir, di Alam Sutra dan juga Semarang. Dan soon kita akan buka juga di Pantai Indah Kapuk dan juga Kemang, seperti itu. Oke, sebelumnya Dokter Nadia, Dokter Aima, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini untuk kita sharing-sharing. Ini insightful banget, dan buat kamu para basic yang masih bingung, yang mungkin masih penasaran, masih banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam benaknya ya, boleh di follow aja Instagramnya Dokter Nadia di @dr.nadiaarini dan juga Instagram Dokter Aima di @dr.aima gitu ya. Dan juga pantau terus update-update selanjutnya dari perawatan after surgery treatment seperti itu di Instagram @plastetik.klinik seperti itu ya. So, kita akhiri episode kali ini. Untuk para bestik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Plastetik Klinik, enhance quality of life. Mungkin kita bisa barengan dok. Plastetik Klinik, enhance quality of life. Yuhu, thank you.